يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Madarijus Salikin pagi hari ini memasuki atau melanjutkan pembahasan tentang pandangan-pandangan atau sudut pandang terhadap dosa. Mudah-mudahan jamaah sekalian tidak lupa bahwa dosa dengan sudut pandang yang benar akan membuahkan kebaikan, tetapi dosa dengan sudut pandang yang keliru itu akan membuahkan keburukan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sempurnanya manusia bukan pada kebaikan, tetapi pada pada taubat. Sempurnanya manusia bukan pada kebaikan, tetapi pada taubat. Kebaikan saja tidak cukup untuk menjadi seorang yang sempurna. Apalagi kalau kebaikan itu tercemar dengan ujub, tercemar dengan takabbur. Maka kesempurnaan seseorang, kata beliau rahimahullah, adalah dengan taubat, bukan sekedar dengan kebaikan. Maka Anda lihat, selesai berbuat baik saja Anda dituntut untuk bertaubat. Selesai salam kanan, salam kiri, Anda langsung bertaubat. Anda ucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesalahan kita kadang-kadang karena kita dosa. Kadang-kadang kesalahan kita adalah karena kita ceroboh. Baik, pagi hari ini kita memasuki pembahasan pada sudut pandang yang ke-10. Untuk buku ada di halaman 598. Kalau untuk ringkasan rangkuman ada di halaman 9. Sudut pandang yang ke-10 adalah masyhadur rahmah, sudut pandang kasih sayang. Maksudnya apa? Apabila seorang hamba telah melakukan dosa, akan lepas dari hatinya rasa benci dan kasar terhadap pelaku dosa, dan berganti dengan sikap kasih sayang, semisal nasihat yang lembut dan doa-doa kebaikan. Ini sudut pandang yang ke-10. Ya, bahwa orang-orang yang betul-betul bertaubat dan memiliki sudut pandang yang bagus terhadap dosa. Sudut pandang yang ke-10 bahwa melihat, memandang orang-orang yang berdosa dengan pandangan kasih sayang. Jadi tidak ada lagi kebencian terhadap pelakunya, tapi terhadap perbuatannya. Itu dua hal yang harus kita bedakan. Terhadap pelakunya berikan kasih sayang, tetapi terhadap perbuatannya sendiri berikan kebencian. Misalnya ada seseorang yang berdusta, dustanya kita benci, tapi orangnya kita kasihani. Nah, memberikan rasa kasih sayang terhadap pelaku dosa, kemudian memberikan kebencian terhadap dosanya, ini sering tidak dibedakan oleh banyak orang. Terkadang kebencian kepada dosa sekaligus kebencian terhadap pelakunya. Kebencian terhadap dosa sekaligus membuat kita benci kepada pelakunya. Dalam agama kita, ketika misalnya seorang anak yang telah berusia 10 tahun tidak salat, kita menghukum
Anak itu kita pukul dengan pukulan pendidikan dan kasih sayang. Ya, jadi kita benci, kita marah bahwa dia tidak salah, tapi terhadap anaknya kita hukum dengan hukuman kasih sayang. Jadi bukan hukuman kebencian, tetapi hukuman pendidikan. Nah, ini dua hal yang mesti dibedakan. Benci dosanya, tapi kasihani orangnya. Kalau Anda lihat kenyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang seperti itu. Beliau selalu menampakkan rasa kasihan terhadap pelaku dosa, tetapi terhadap dosanya sendiri benci. Ambil contoh misalnya, seorang anak muda menjumpai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si anak muda ini berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Izinkan aku berzina." Atas ucapan selancang ini para sahabat rata-rata marah. Banyak yang meninggikan suara marah. Ini anak muda lancang sekali. Ini anak ABG kok nekat sekali. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi yang bersangkutan ini dengan kasihan, dengan kasih sayang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibumu masih ada, ada. Tantemu ada, ada. Saudara perempuanmu ada, ada. Bagaimana kalau orang lain zina dengan ibumu, dengan tantemu, dengan saudarimu?" Anak muda ini mengatakan, "Oh, saya tidak suka." Ya kalau kamu nggak suka orang lain zina dengan darah dagingmu, orang lain pun tidak suka kamu zina dengan darah daging mereka. Nabi kita mengajaknya berbicara menggunakan pendekatan yang logis. Setelah pendekatan yang logis ini sampai dapat dipahami dengan baik oleh si anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya nggak lagi akan berzina." Enggak cukup Nabi memberikan nasihat yang logis, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memegang dada anak muda ini sambil beliau berdoa, "Allahumma ighfir dzamba wa hassin farjah." Ya Allah, ampuni dosanya dan sucikan kehormatannya. Nah, Anda lihat di sini Nabi kita memberikan rasa kasih sayang terhadap si anak muda yang berdosa tersebut. Contoh lain misalnya, seorang Badawi masuk ke masjid Nabi kita dan beliau kencing. Yang terjadi terhadap para sahabat, yang biasanya terjadi terhadap kita semua, yaitu marah kepada si anak muda, si Badawi tersebut. Tapi bagaimana dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sikap kasih sayang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da'uhu wa hariqu ala baulihi zanuban aw sijlan minal ma." Kata Nabi SAW, biarkan saja. Nanti kalau dia sudah selesai kencing, barulah bekas kencingnya disiram dengan air. Nah, jadi oleh sebab itu, sudut pandang ke-10 memandang dosa adalah sudut pandang kasih sayang. Kasih sayang terhadap orangnya, tetapi benci terhadap dosanya. Dosa sekecil apapun harus kita benci. Tidak boleh ada dosa yang kita toleransi. Nah, manusia dalam hal ini ada 3 macam. Golongan pertama, orang-orang yang benci terhadap dosa dan benci juga terhadap pelaku dosa. Karena terhadap pelaku dosanya ada kebencian, makanya ketika nasihat pun nasihatnya marah-marah. Gak ada kebijaksanaan sama sekali. Tidak ada pendekatan logis seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa nasihatnya bahasa kasar, intonasi nasihatnya intonasi volume super tinggi, teriak-teriak sampai satu RT terdengar.
Ada apa ini? Oh, ini melakukan satu dosa. Saya nggak kuat, makanya saya kasar, saya teriak. Nah, ini benci terhadap dosanya dan kemudian benci juga terhadap pelaku dosanya. Dalam agama kita walaupun pelaku dosa tertentu dihukum, tapi itu hukuman mendidik, bukan hukuman untuk denda. Misalnya orang yang berzina dicambuk kalau dia masih remaja. Ya, dicambuk karena dia masih remaja. Kalau sudah berkeluarga maka dia dirajam. Iya, ini hukuman dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka dendam. Kalau rangka dendam mestinya yang bersangkutan langsung dipancung saja atau dimutilasi saja sekalian. Tapi Allah membatasi hukuman. Ini anak muda berzina, hukumannya Allah batasi, dicambuk 100 kali, nggak boleh lebih dan nggak boleh kecuali hanya cambuk saja. Baik, kalau ini tipe selingkuh, lakinya udah berkeluarga, perempuannya udah berkeluarga, ini zina selingkuh, dalam agama dirajam sampai mati. Semuanya ini dalam rangka pendidikan. Ya, kasih sayang terhadap bersangkutan dan kasih sayang terhadap orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup melihat hukuman cambuk dan rajam, akhirnya mereka berpikir, mereka mengurungkan niat, nggak lagi ada rencana buruk. Nah, terhadap orang yang dihukum rajam dan dicambuk, hukuman itu pun kasih sayang. Karena dengan hukuman tersebut dosa-dosa mereka terhapus oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya pelaku dosa selingkuh dipancung, hilangkah dosanya? Ya tidak. Hilangnya dosa pelaku zina selingkuh kalau dia dirajam. Kalau diganti dengan hukuman lain, misalnya di penjara, oh tidak. Allah udah atur hukuman tertentu untuk dosa tertentu karena hukuman seperti itu saja yang menghapuskan dosanya. Jadi kalau Anda mengatakan nampaknya sadis, dilempari sampai mati, iya itu sadis memang, supaya orang tidak berani melakukan hal yang sama. Dan kita orang yang gak diselingkuhi mungkin mengatakan itu sadis. Tapi bertanyalah kepada suami yang istrinya selingkuh. Ketika misalnya istrinya dirajam, oh dia puas sekali. Puas sekali. Perhatikan ya jemaah sekalian, hukuman-hukuman mati dalam Islam, misalnya hukum pancung, misalnya hukum rajam dan lain-lain. Seandainya pun Islam tidak menghukum pelaku kejahatan, niscaya korban kejahatannya akan melakukan itu. Misalnya seorang pelaku pembunuhan, dalam Islam dipancung. Seandainya Islam tidak memancung, apa jadinya tersangka pembunuhan ini? Dia akan dibunuh juga oleh orang lain. Dia akan dibunuh oleh keluarga korban. Ya, akan dihukum oleh keluarga korban. Dulu waktu saya kuliah, kita punya asrama di Bukit Duri Tanjakan itu. Sekali waktu saya berkunjung habis maghrib ke rumah kawan di salah satu gang Bukit Duri Tanjakan. Kita lewat di gang, tiba-tiba ada bapak-bapak yang sedang nonton karena di dalam rumah mungkin terlalu panas, gerah, maka dia ambil kursi duduk di luar, nonton dari luar. Gak lama kemudian datang anak SMA bawa pisau. Bapak yang sedang nonton digorok dari belakang seperti ini. Gorok di belakang. Kita lihat sendiri. Cuman kita nggak menduga akan itu terjadi. Ketika ditanya, kenapa kamu sedekat ini? Kata dia pernah selingkuh dengan ibu saya. Jadi sekiranya pun Islam nggak menghukum, tersangka ini akan dihukum oleh keluarga korban. Nah, kalau keluarga korban menghukum, keluarga yang lain akan menghukum juga. Dendam berkepanjangan. Jadi maksud saya jamaah sekalian, adanya syariat sanksi dalam Islam, remaja berzina dicambuk, selingkuh dirajam, orang yang minum khamar dicambuk dan selanjutnya, semua hukuman-hukuman ini
adalah hukuman kasih sayang. Di mana kasih sayangnya? Buktinya sampai mati. Karena dengan hukuman ini mereka punya dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini golongan pertama. Mereka yang benci dosanya dan benci pula terhadap pelaku dosanya. Sehingga yang ada marah-marah, sikap kasar. Ingat ya, kalau bawaan sudah marah itu menghilangkan akal sehat. Orang marah itu akal sehatnya menjadi tumpul. Maka ketika pelaku dosa kita sikapi dengan marah-marah, maka kita akan menghukum melebihi dari dosa. Misalnya nilai dosanya 20, hukuman kita mungkin nilai 50. Anda tahu, hukuman lebih dari kesalahan itu kezaliman. Hukuman melebihi kesalahan adalah kezaliman. Hukum seseorang sesuai dengan kejahatan, kesalahan. Tapi menyesuaikan hukuman dengan kesalahan ini butuh kebijaksanaan. Kalau tidak ada kebijaksanaan, maka hukuman biasanya selalu lebih besar daripada dosa, daripada kesalahan. Nah, bijaksana mengambil hukuman itu kalau Anda nggak marah. Kalau Anda nggak marah, bijaksana Anda itu akan hilang. Sebab nanti akan ada pembahasan dalam Madarijus Salikin ini. 1 dari 3 rukun bijaksana adalah al-hilmu, tidak emosional. Orang-orang yang emosional itu nggak mungkin mengambil sikap bijaksana, tidak mungkin. Di jalan raya Anda lihat sendiri atau Anda alami sendiri, ketika Anda sudah emosi, nggak mungkin akan ada sikap bijaksana Anda terhadap pengendara lain yang bersalah. Ya, dengan emosi itu yang terjadi adalah kecenderungan buas, kecenderungan menyerang, kecenderungan untuk berperilaku kasar. Nah, nomor 2, kekeliruan yang kedua dalam hal ini, orang-orang yang menyayangi pelaku dosa tapi tidak membenci dosanya. Ya, maka terdengarlah misalnya ada orang yang berceramah tapi tidak di masjid, sengaja ceramah di panti-panti seperti itu. Ini rumah bordil loh, ini penampungan wanita-wanita nakal. Sengaja di situ dia berceramah. Lalu dia mengatakan, kita kasihan dengan orang-orang ini, kita rangkul tangannya, kita berikan dia jalan kebenaran. Betul, orangnya kita sayangi, tapi kalau berlebihan dalam kasih sayang, sikap bencinya terhadap dosa ini jadi hilang. Nah, ini bagaimana seimbangnya? Ada yang satu benci dengan dosanya, benci pula kepada pelaku dosanya. Nah, ada orang yang sayang dengan pelaku dosanya sampai dosanya pun seolah-olah tidak lagi kesalahan. Oh, ini takdir kamu, oh bagaimana kamu terjebak. 2 langkah ini adalah 2 langkah yang salah. Langkah yang adil dan seimbang dalam hal ini, kita sayangi orangnya tetapi dengan tetap menjaga kebencian terhadap dosanya. Ini 2 ibadah. Benci Anda terhadap dosanya adalah ibadah, sayang Anda terhadap orangnya juga ibadah. Ini kadang-kadang kalau nggak ngerti kita ini dicampur aduk, benci sampai kasih sayang nggak ada, atau kasih sayang terhadap orangnya sampai kebencian terhadap dosanya nggak ada. Ya, ada sebagian ya penceramah yang seperti itu ya. Kalau ceramahnya cuma di tempat-tempat yang nggak benar, di rumah-rumah penampungan seperti itu dia ceramah. Mestinya kalau ceramah di tempat seperti itu yang diserang tuh dosanya. Misalnya dikatakan akhwat sekalian, perbuatan zina ini begini. Tapi ternyata ketika dia ceramah di rumah bordil, dia mengajak orang-orang ini untuk taubat dengan bahasa kasih sayangnya, tapi dosanya tidak diusik. Dosanya nggak diusik. Bahwa mereka ini, mohon maaf, wanita nakal, setiap hari melakukan maksiat, nah ininya nggak diusik sama sekali. Cuma sibuk saja merangkul orangnya, ayolah kita taubat, ayolah kita salat, ayolah. Dalam sistem pengobatan itu tidak mungkin kesembuhan berhasil kecuali dengan 2 hal.
Pertama Anda berikan obatnya, kemudian Anda berikan pantangannya juga. Anda berikan obat, Anda berikan pantangan. Ini orang demam misalnya, Anda kasih obatnya, tapi juga kasih pantangannya. Dikasih obat, pantangan tidak dikasih, tetap saja nggak sembuh. Atau pantangan dikasih, obat nggak dikasih, nggak akan sembuh. Jadi sembuhnya penyakit itu kasih obat, kemudian berikan pantangan. Nah, begitu juga dengan wanita-wanita yang tinggal di rumah tadi. Berikan obatnya, artinya nasihati mereka, rangkul mereka, tapi berikan juga pantangannya. Tapi nasihat ini kita menjadi baik, kalian gak akan jadi baik kalau ini gak ditinggalkan. Saya yakin kalian ini manusia-manusia yang salehah, tapi kalau ninggalin ini, jangan orangnya disanjung, diajak, dibujuk, tapi dosanya dibiarkan saja. Baik, jadi dua jalan ini, dua jalan yang keliru. Benci terhadap dosa dan terhadap pelakunya, ini salah. Nomor dua, kasihan terhadap dosanya, terhadap pelaku dosanya, sehingga dosanya pun gak diusir, ini pun salah. Yang betul adalah berikan kasih sayang Anda terhadap pelaku dosanya, tetapi tetaplah benci kepada dosanya. Andanya benci kepada dosa, dan Anda pun membuat pelaku dosa ini juga benci. Ini dosa kamu nih. Kamu gak benci berdusta. Ya, kamu gak muak untuk pinjaman riba. Anda membenci dosanya dan Anda membuat orang ini benci kepada dosa. Tapi terhadap yang bersangkutan sendiri, berikan sikap-sikap kasih sayang. Apa sikap-sikap kasih sayang terhadap pelaku dosa? Kata Imam Ibnu Qayyim, pertama adalah nasihat-nasihat yang lembut. Nasihat-nasihat yang lembut. Jadi bukan nasihat yang sifatnya mempermalukan, bukan nasihat yang sifatnya melukai. Kadang-kadang kita nasihati seseorang tapi sambil nyakitin perasaan. Oh, dasar macam-macam. Jadi berikan nasihat-nasihat yang lembut. Sikap lembut yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah berdoa. Berdoa. Ya. Setelah Anda berikan nasihat, jangan sampai Anda tidak doakan. Sebetulnya ada sikap lembut yang ketiga. Di sini Ibnu Qayyim enggak sebutkan. Apa itu? Rahasiakan. Rahasiakan. Kesalahannya nasihati dengan lembut. Nomor dua, kesalahannya Anda rahasiakan. Yang ketiga, Anda doakan. Coba perhatikan jemaah sekalian. Alhasil orang ini berdosa, tapi Anda mendapatkan 3 ibadah. Ibadah yang pertama, Anda berikan nasihat yang lembut, dan aslinya nasihat itu memang lembut. Ibadah Anda yang kedua, bahwa Anda rahasiakan dosanya, itu pun ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah Anda yang ketiga, bahwa Anda kemudian mendoakannya. Kadang-kadang jamaah sekalian, dosa seseorang kalau sudah disebarluaskan itu membuatnya semakin jahat. Misalnya anak-anak kita yang nakal, dia akan berproses menjadi baik sepanjang kenakalannya ini kita rahasiakan. Tapi kalau kenakalannya ini kemudian disebarkan di kalangan keluarga besar, sehingga Anda orang keluarga inti tahu, sepupu-sepupu tahu, akhirnya anak ini akan makin bandel juga. Jadi Anda jangan salah, merahasiakan dosa orang lain ini salah satu ibadah. Kecuali satu dosa tidak boleh Anda rahasiakan. Apa itu? Dosa yang membahayakan orang banyak. Itu nggak boleh dirahasiakan. Tapi kalau dosa itu hanya bahaya untuk dirinya sendiri, dosa untuk membahayakan dirinya sendiri ini harus dirahasiakan. Tapi kalau dosa ini misalnya orang ini bukan seorang yang amanah, ini seorang yang khianat dalam amanah. Kalau ini tipe orang yang khianat, amanahnya nggak lurus, ini nggak boleh dirahasiakan supaya tidak banyak jatuh korban. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pandangan yang menguntungkan ke-10 terhadap dosa adalah memandang
pelaku dosa dengan kasih sayang, dengan tetap melihat dosanya dengan kebencian. Sikap kasih sayang terhadap pelaku dosa, pertama, berikan ia nasihat yang lembut. Nomor 2, berikan ia doa. Dan nomor 3, rahasiakan kejahatannya sepanjang kejahatan itu tidak membahayakan orang banyak. Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan perilaku yang sangat kasar dari orang-orang Taif. Mereka tidak cuma mengusir Nabi kita, tapi juga melempari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil langkah dendam. Beliau tidak mengambil langkah amarah. Malaikat mendatang, wahai Muhammad, kita hancurkan saja orang Taif. Kita angkat gunung, kita buang ke kota ini sampai semuanya mati. Itu kan langkah marah, itu kan langkah dendam ya. Tapi Nabi kita memilih langkah kasih sayang. Beliau mengatakan, oh jangan. Inilah arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahda. Saya berharap dari tulang sulbi akan lahir anak cucu yang nanti akan ibadah kepada Allah dengan penuh keesaan. Jadi seolah Nabi kita mengatakan, orang ini memang bukan harapan lagi. Orang ini bukan harapanku lagi. Tapi di tulang sulbi mereka ada anak-anak, ada cucu-cucu, dan itu harapanku. Selanjutnya Nabi kita berdoa. Ya, berdoa mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka itu lahir anak-anak dan cucu-cucu yang akan beribadah kepada Allah. Baiklah jemaah sekalian, ini poin yang ke-10 ini sangat penting. Di zaman sekarang Anda lihat kalau ada orang melakukan dosa langsung diviralkan. Mungkin langkah Anda memviralkan satu dosa itu lebih dosa daripada dosa orangnya. Menyebarluaskan aib orang lain dosa tidak? Itu dosa. Dan jangan salah ya, hari ini Anda viralkan dosa Anda, mungkin sekitar seminggu atau sebulan yang akan datang akan ada orang yang memviralkan Anda juga. Hukum Allah di atas dunia ini adalah keadilan. Ya, kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Apa yang Anda lakukan untuk orang lain akan dikembalikan untuk Anda, perilaku Anda itu sendiri. Kalau hari ini Anda viralkan aib orang lain, esok akan ada juga orang lain yang memviralkan kejahatan Anda. Kecuali kalau viral itu untuk mengangkat kezaliman. Kalau ada satu kezaliman tidak hilang kecuali dengan diviralkan, silakan. Karena haramnya viral itu karena bagian dari ghibah. Dan Anda tahu ghibah itu dimaafkan, ditoleransi dalam beberapa hal. Ada 6 hal ghibah ditoleransi dalam catatan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satunya apa? Ghibah atau memviralkan kejahatan dalam rangka untuk mengangkat kezaliman. Kezaliman ini tidak hilang kalau nggak viral. Viralkan saja. Oh, tapi ini menyebarkan aib orang lain. Menyebarkan aib alias ghibah dalam agama kita ditoleransi kalau ini untuk menghindari kezaliman. Makanya di pengadilan saksi-saksi itu tidak menggunakan hukum ghibah lagi. Mereka harus terbuka. Kamu lihat si fulan melakukan, saya lihat dia melakukan. Tanggal sekian, jam sekian, caranya dia lakukan begini. Saksi-saksi ini gak ada yang menutup-nutupi dosa lagi. Kenapa? Karena di pengadilan ghibah itu tidak berlaku. Haramnya ghibah itu udah gak ada. Terkait dengan kejahatan tertentu kan. Jadi dengan demikian memviralkan aib orang lain, dosa orang lain, hukum aslinya adalah dosa besar. Kecuali untuk menghilangkan kezaliman. Nah, itu dibenarkan. Ditoleransi maksud saya. Nah, ikhwani sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, poin yang satu ini cobalah kita pahami baik-baik, bahwa hendaknya kita menjadi pakaian, kita menjadi tenda untuk menutup aib orang lain. Nah, tetapi ada aib-aib tertentu Anda nggak perlu jadi tenda.
nggak perlu nutup-nutupin. Pertama, ketika aib ini adalah kezaliman. Nomor dua, ketika misalnya aib ini dibongkar dalam rangka mencari fatwa. Aib orang dibongkar tapi dalam rangka mencari fatwa. Gimana hukumnya? Dan selanjutnya, baik kita lanjutkan. Pandangan ke-11 terhadap dosa, yaitu pandangan lemah dan rasa butuh. Kalau Anda melihat dosa Anda atau dosa orang lain, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, pandangilah dosa Anda dan dosa orang lain dengan dua rasa. Pertama apa? Sadari kelemahan Anda. Ya, ini saya lemah. Kalau Allah enggak berikan kekuatan dalam kelemahan, saya akan jatuh. Dosa itu jemaah sekalian kelemahan kita semua. Ya, dosa itu adalah kelemahan kita, maka disebut namanya dengan fitnah. Karena dia adalah ketergelinciran kita. Anda nih, walaupun Anda sudah berkeluarga, tapi kalau ada peluang sempurna dengan lawan jenis, mungkin Anda nggak terlalu bersih-bersih juga. Nabi kita udah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa." Nggak ada dosa yang paling membahayakan laki-laki melebihi perempuan. Jadi kalau saat ini Anda bersih karena tidak ada peluang. Tapi kalau Anda sudah berada di situasinya, di situasi maksiat, Anda akan lemah. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hendaknya kita melihat dosa dengan kelemahan kita. Ini riba, oh ini kelemahan saya kalau Allah tidak berikan kekuatan. Ini lawan jenis, oh ini kelemahan saya kalau Allah tidak berikan kekuatan. Nomor dua, rasa butuh. Anda melihat dosa karena Anda yakin ini kelemahan, maka muncul rasa butuh Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan dua sudut pandang ini Anda memiliki dua ibadah. Dengan melihat dosa, Anda sadar saya ini lemah kalau Allah tidak genggam. Saya ini lemah kalau Allah tidak lindungi. Sadar Anda atas kelemahan Anda, ini adalah ibadah. Nomor dua, rasa butuh. Ini dosa, saya butuh hidayah dari Allah. Saya butuh petunjuk, saya butuh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Anda lihat diri Anda dengan menyadari kelemahan, dan Anda lihat Allah dengan rasa butuh. Ya Allah, aku butuh pertolongan. Ya Allah, aku butuh hidayah. Aku butuh perlindungan. Kalau perlindunganmu tidak datang untuk kelemahanku, hancurlah aku dengan dosa ini. Tetapi ya Allah, dosa ini kelemahanku, tapi aku akan selamat dengan perlindungan. Jadi ini dua ibadah juga. Lihatlah dosa lalu sadari kelemahan Anda. Jemaah sekalian, ada satu hadis qudsi bagus betul, bagus sekali, bagus. Hadis qudsi itu berbunyi, la ajma'u fi qalbi 'abdin baina amanaini wa makhafatain. Aku enggak akan membuat seorang hamba takut dua kali dan rasa aman dua kali. Siapa yang saat ini di dunia takut, maka di akhirat mereka akan aman. Tapi siapa yang di dunia ini merasa aman, di akhirat mereka akan ketakutan. Maksud saya begini, kan ada kemungkinan buruk di depan kita. Gimana kalau saya su'ul khatimah? Gimana kalau besok ada peluang untuk melakukan kejahatan? Jemaah sekalian, sepanjang Anda takut dengan ini semuanya, insya Allah Anda aman. Anda takut su'ul khatimah? Iya. Sepanjang Anda memandang su'ul khatimah itu dengan rasa takut, Allah akan memberikan rasa aman. Anda takut jatuh kepada pinjaman riba, Anda takut terfitnah dengan lawan jenis, semua ketakutan-ketakutan ini oleh Allah akan diubah menjadi akan diubah menjadi perlindungan dan keamanan. Jadi tidak ada orang
yang takut melainkan akan diamankan oleh Allah. Dan tidak ada orang yang merasa aman melainkan akan dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau su'ul khatimah itu sudah rasa aman Anda, su'ul khatimah saya sih nggak takut. Begitu Anda nggak takut, insya Allah Anda akan jatuh. Fitnah lawan jenis, saya sih aman. Begitu Anda aman, insya Allah Anda akan jatuh. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang akan rugi. Sederhananya, begitu Anda merasa aman, Anda akan jatuh pada kerugian. Orang-orang yang beruntung itu tidak merasa aman. Usia saya sudah tua, saya tidak berbahaya lagi dengan lawan jenis. Kata siapa? Saya ketemu dengan kakek-kakek usianya 70-an tahun. Orangnya beruang. Beruang artinya orangnya orang kaya. Kata dia, Pak Ustaz, saya usia sudah 70-an tahun. Maksudnya apa ini? Saya kenal anak gadis di satu daerah. Kadang-kadang anak gadis itu minta, ya saya kasih. Terus saya pegang-pegang juga. Ini gimana caranya Pak Ustaz? Saya nggak cerita lanjut lagi. Maksud saya adalah ini seorang kakek usia 70 tahun. Lebih ujian 70 tahun. Masih terfitnah lawan jenis juga. Apalagi Anda yang usia Anda masih 50-an tahun, masih kencang sekali. Makanya oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan merasa aman dari semua dosa. Niscaya Allah melindungi. Sepanjang Anda memandangi dosa-dosa ini dengan rasa takut, Allah melindungi. Tapi kalau Anda merasa aman, justru Allah akan membiarkan. Saya mohon hal ini dipahami baik-baik. Kapan Allah biarkan sehingga Anda jatuh kepada dosa? Saat Anda merasa aman. Kapan Anda melindungi sehingga Anda selamat dari dosa? Saat Anda takut. Saat Anda takut. Maka benteng pertama Anda selamat dari dosa adalah benteng rasa takut. Pertama, orang yang takut itu menghindar. Nomor dua, orang yang takut ini akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda tidak takut, Anda merasa aman, orang yang merasa aman ini biasanya lalai. Perhatikan jemaah sekalian, tidak ada manusia yang paling hati-hati lebih dari orang yang takut. Musim corona, betapa Anda takut sekali. Kita semua takut. Dengan ketakutan itu akhirnya kita teliti sekali. Ketemu orang habis salaman cuci tangan, sampai rumah kumur-kumur, istinsyak, masukin air ke hidung, semuanya cuci-cuci. Kenapa Anda sehati-hati itu? Karena Anda takut. Orang takut tuh hati-hati sehingga dia selamat. Tapi orang yang takut, orang yang merasa aman tuh nggak ada hati-hati sehingga dia jatuh. Nah, sebab itu saya katakan, kalau benteng pertama Anda selamat dari dosa adalah rasa takut. Karena orang yang takut itu hati-hati. Benteng kedua Anda adalah perlindungan Allah. Dan Allah akan berikan perlindungannya untuk Anda sehingga nggak melakukan dosa ketika Allah sudah melihat rasa takut Anda. Dan rasa takut terhadap dosa ini jemaah sekalian memang nggak berbentuk ucapan, juga tidak berbentuk perilaku, tapi jangan salah. Anda yang selalu takut terhadap dosa itu ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat luar biasa. Kata Ibnu Qayyim, satu pandangan di mana seorang hamba melihat ketidakberdayaan melawan dosa terlebih karena dalam diri karena diri yang memiliki sifat jahil dan zalim. Anda tahu jemaah sekalian, apa titik kelemahan Anda terhadap dosa? Ini dosa, ini dosa. Titik kelemahan Anda sehingga Anda jatuh apa? Titik kelemahan Anda sebenarnya hanya ada dua. Surat Al-Ahzab ayat 72. Apa itu? Wa kana al-insanu zaluman jahula. Kelemahan kita nomor satu adalah zalim. Kelemahan nomor dua adalah jahil. Apa itu jahil? Jahil itu melihat sesuatu berbeda dengan hakikat. Itu jahil. Riba itu laknat, tapi Anda melihatnya justru peluang. Itu jahil.
Anda nggak melihat sesuatu sesuai hakikatnya. Baik, anak muda ini melihat zina itu kenikmatan, padahal seharusnya zina itu adalah kehancuran. Muncul sudut pandang yang menipu. Ini hakikatnya jahil. Jadi kalau Anda melihat, kalau si anak muda melihat zina ini adalah kenikmatan, padahal hakikatnya adalah kehancuran, ini jahil. Kalau ada yang melihat riba itu adalah peluang, padahal sesungguhnya laknat, ini jahil. Apa definisi jahil? Jahil itu adalah melihat sesuatu berbeda dengan hakikatnya. Ini orang nyakitin saya, kalau saya memukul puas hati saya. Oh enggak, setelah memukul justru kamu akan menyesal. Orang jahil itu nggak pernah memandang menilai sesuatu itu akurat, nggak pernah. Orang jahil itu selalu menilai sesuatu berbeda dengan hakikat. Kalau saya pukul hati saya puas, tidak. Kalau kamu pukul hati kamu akan nyesal. Tapi jahil ini membuat kita melihat dosa beda dengan hakikatnya. Baik, ini kelemahan kita yang pertama, jamaah sekalian. Ini kelemahan yang pertama. Kelemahan pertama adalah jahil. Jahil ini membuat kita menilai satu dosa beda dengan hakikatnya. Atau nomor dua, jahil itu membuat kita menilai satu kebaikan beda dengan hakikatnya. Buat apa saya sholat? Rezeki saya tidak bertambah. Sholat tapi hutang-hutang saya tetap saja tidak lunas. Saya sholat kesusahan saya tidak selesai-selesai juga. Oh, ini pandangan yang keliru. Memangnya sholat ini untuk nyari dunia? Ya kalau sholatnya Anda untuk nyari rezeki, sholatnya Anda untuk lepas hutang-hutang, ini sholat yang tercampuri dengan syirik irada. Apa syirik irada? Mencari-cari dunia menggunakan ibadah. Dapat uang itu dunia, lepas hutang-hutang itu dunia, terhindar lepasnya kesulitan itu dunia semuanya. Kalau itulah yang menjadi tujuan salat, salat Anda ini salat yang sudah tercemar dengan syirik irada. Tapi kan ayatnya ada seperti itu, betul. Ayatnya mengatakan kalau salat rezeki terbuka. Tapi bukan berarti itu menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya salat adalah Allah. Ini tujuan utamanya. Adapun rezekinya lunas, hutangnya lunas, ini cuma bonusnya salat. Adapun kesusahan Anda selesai, ini hanya bonusnya saja. Jadi tujuannya salat adalah Allah Subhanahu wa taala, bonusnya salat bahwa rezeki Anda terbuka, kesulitan Anda hilang, hutang-hutang Anda lunas, itu semuanya hanya hutang, hanya bonus. Jadi jangan dibalik. Allah yang menjadi tujuan malah nggak jadi tujuan. Hutang-hutang, kesusahan, rezeki ini yang sesungguhnya hanya bonus saja, ini yang dijadikan tujuan. Ini namanya syirik iradah. Ambil contoh, sahabat-sahabat ketika perang Uhud. Mereka udah mau menang itu, terjadi syirik iradah. Sahabat-sahabat sekarang berperang hanya untuk mendapatkan harta ghanimah. Pertanyaan jamaah sekalian, harta ghanimah untuk tentara dibenarkan tidak? Dibenarkan, tapi nggak boleh jadi tujuan. Ketika sesuatu yang menjadi janjinya Allah ini, bonusnya Allah ini mereka jadikan tujuan, sehingga Allah itu bukan lagi tujuan, maka jihad mereka berubah menjadi jihad yang tercemar dengan syirik iradah. Kalau sudah tercemar dengan syirik iradah, pantas dalam perang Uhud itu Nabi kita dan para sahabat menjadi kalah. Menjadi kalah. Ini tolong diperhatikan juga. Ketika Anda zikir pagi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, biar saya enggak miskin. Itu bonus. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gini ya jamaah sekalian. Anda jangan lupa akarnya ibadah itu 3. Pertama takut,
kedua cinta, ketiga apa? Hah? Harapan. Khauf, mahabbah, raja. Inilah pokoknya ketaatan. Usulut ta'ah. Jadi fondasinya semua ketaatan itu 3. Ketaatan Anda enggak ketaatan kalau tidak ada 3 fondasi ini. Fondasi pertama adalah cinta, fondasi yang kedua adalah optimis, fondasi yang ketiga adalah takut. Sudah, ini 3 fondasi, usul, prinsip dari semua ketaatan. Ada apa dengan cinta? Iya, Anda jalankan salat ini untuk cinta Anda kepada Allah. Kalau Anda salat untuk dapat uang, itu artinya Anda salat untuk mencintai diri sendiri, karena uang itu untuk Anda. Kamu kenapa salat? Biar hutang piutangku lunas. Kalau tujuan salatmu adalah hutang piutang, itu artinya yang kamu cintai dirimu, bukan Allah Azza wa Jalla. Maka ini nomor 1, prinsip ataupun fondasi soal ibadah, semua ibadah. Fondasi pertamanya adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan jalankan ibadah untuk mencintai diri, tapi untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah janjikan kamu kalau udah salat, rezekimu aku buka. Nah itu janjinya Allah memang. Tapi itu tidak boleh tujuan Anda. Tujuan Anda adalah Allah. Adapun rezeki ini sekali lagi hanya bonus dari Allah Azza wa Jalla. Fondasi ibadah yang kedua apa? Takut. Dengan cinta ini Anda sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Dengan takut ini Anda terhindar dari keburukan. Karena kadang-kadang ketaatan itu berupa perintah. Salat itu ketaatan terhadap perintah. Zakat ketaatan terhadap perintah. Ketaatan terhadap perintah, energi penggeraknya adalah cinta kepada yang memerintah. Ulama kita mengatakan, kalau yang memerintah dicintai, perintahnya pun akan terasa nikmat. Tapi kalau yang memerintahnya Anda nggak cinta, perintahnya itu akan berat. Ya. Kadang-kadang ketaatan itu bukan ketaatan terhadap perintah, tapi ketaatan terhadap larangan. Misalnya kalau katakan jangan makan riba, ini larangan yang mesti ditaati. Allah mengatakan jangan ghibah, ini larangan yang mesti ditaati. Kalau di dalam taat perintah Anda butuh cinta, dalam mentaati larangan Anda butuh rasa takut. Anda butuh rasa takut. Ini ingat ini. Kalau Anda sedang berhadapan dengan perintah Allah, Anda butuh cinta. Kalau Anda berhadapan dengan larangan Allah, Anda butuh rasa takut. Anda butuh rasa takut. Kemudian fondasi ketaatan nomor 3 adalah optimisme, harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan bahwa ketika Anda menghindari larangan dengan rasa takut, juga ada harapan. Semoga kalau saya tinggalkan dosa, harapan saya diganti dengan yang lebih baik. Begitu juga ketika Anda menjalankan satu cinta kepada Allah, itu menjalankan perintah, di situ pun ada harapan kepada Allah. Saya sholat karena cintaku kepada Allah dan karena aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kelemahan pertama kita dalam dosa adalah kelemahan jahil. Jahil ini menghasilkan 2 bahaya. Bahaya pertama, melihat keburukan itu baik atau melihat kebaikan itu buruk. Ini jahil namanya. Anda tidak melihat kebaikan itu apa adanya, tapi beda dengan apa? Beda dengan hakikatnya. Anda juga nggak melihat keburukan itu apa adanya, tapi beda dengan hakikatnya. Kelemahan nomor 2 di dalam dosa apa? Zalim. Zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya ada satu kebaikan Anda lakukan,
Apa ini kebaikan? Jahilnya udah hilang. Karena Anda melihat kebaikan ini memang kebaikan. Tapi tiba-tiba Anda melakukannya dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Anda salah. Tapi dengan berbagai kekeliruan. Misalnya zuhur masuk jam 12 kurang, Anda baru melakukannya di akhir waktu jam 2:30 Anda baru sholat zuhur. Persepsi Anda tentang sholat memang tidak keliru, tapi bahwa perilaku Anda terhadap sholat ini zalim. Sholat yang mestinya di awal waktu kenapa diundur-undur? Nah, inilah dua kelemahan kita terhadap kesalahan. Terkadang kelemahannya adalah kelemahan persepsi, jahil namanya. Saya tidak melihat kejahatan itu apa adanya, tapi beda dengan hakikatnya. Ini jahil. Nomor 2, kesalahan zalim. Saya melihat kejahatan itu apa adanya, tapi kemudian sikap saya tetap zalim, tetap dilanggar. Kamu tahu gak sih dosa itu, riba itu laknat? Saya tahu. Kamu tahu, saya tahu. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul. Kalau kamu tahu ancamannya juga, ini berarti persepsi kamu itu udah bagus. Kenapa melakukan dosa juga? Zalim. Jadi kadang-kadang kita melakukan dosa karena tahu, karena nggak tahu, jahil. Kadang-kadang kita melakukan dosa padahal udah tahu karena zalim. Sembuhnya dua penyakit ini, zalim dan jahil, sembuhnya apa? Wa tawasau bil haq. Ini menghilangkan penyakit jahil. Wa tawasau bis sabr. Ini menghilangkan penyakit zalim. Karena zalim alias melanggar, Allah bilang jangan makan riba. Anda langgar, Anda tahu. Tapi walau persepsi Anda bagus, walau Anda nggak melihatnya dengan kacamata jahil, Anda langgar juga. Oh, itu namanya zalim. Apa yang membuat Anda melanggar? Karena tidak ada sabar. Baik, jadi kelemahan semua kita di dalam dosa ada dua. Kita berdosa karena jahil. Nomor 2, kita berdosa karena zalim. Dengan jahil kita berpersepsi salah, dan dengan zalim kita melanggar padahal kita tahu itu sudah salah. Pertanyaan jamaah sekalian, manakah dosa yang lebih besar? Dosa karena zalim atau dosa karena jahil? Dosa karena zalim. Ingat, dalam Al-Quran itu Allah nggak pernah mengazab dosa karena orangnya nggak tahu. Tapi Allah menghukum karena orangnya udah tahu masih melanggar. Dosa, tidak semuanya dosa itu zalim. Tapi kalau dosa itu adalah kezaliman, itu akan dihukum. Dosa dinamakan kezaliman kalau dilakukan penuh dengan kesadaran. Adapun dosa tidak dengan kesadaran, ini dosa karena kejahilan, ini tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa tetap dosa. Cuman untuk menghukum yang bersangkutan, sebelum jahilnya hilang Allah nggak menghukum. Nah, dalam agama juga seperti itu. Misalnya begini, ada orang awam. Dia melakukan transaksi riba dan dia nggak ngerti. Transaksi dia ini dosa kan? Tapi dianya yang nggak ngerti berdosa nggak? Enggak. Jadi nggak setiap ada dosa lantas orang berdosa. Dosa dan berdosa kalau oleh orang yang udah tahu ribanya, dilakukan juga, ini dosa, ini zalim namanya. Tapi bahwa misalnya si fulan ini nggak tahu riba, lalu dia makan riba, ini dosa tapi orangnya tidak berdosa. Karena dalam agama kita jahil itu dimaafkan, jahil itu ditoleransi. Dalam hal apa? Dalam hal dosa-dosa yang diketahui umum. Baik, sampai di sini jamaah sekalian. Insya akan datang adalah pandangan ke-12 dan pandangan yang ke-13. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi Anda yang hendak bertanya, dipersilakan.
25 11 ya, 10. La haula wala quwwata illa billah. Bila sudah melakukan sholat syuruk, apakah masih bisa melakukan sholat duha? Boleh. Boleh melakukan sholat duha walaupun sudah syuruk. Terlebih kalau syuruknya cuma 2 rakaat. Ya tambah lagi sampai 8 nanti duhanya, atau sampai 12 rakaat. Sebab ulama kita masih beda pendapat, maksimumnya duha itu 8 atau 12. Bila kami membicarakan para pemimpin dengan kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak sesuai, dan pendapat kami apakah termasuk ghibah? Iya, itu termasuk ghibah. Kalau nggak mau ghibah, langsung bicara dengan yang bersangkutan. Nah, itu baru tidak ghibah. Tapi kalau kita cuma sambil ngopi, saya nggak cocok dengan Pak Purbaya ini misalnya, sambil ngopi, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ingat ya, tadi saya katakan ada ghibah yang ditoleransi. Iya. Catatannya Imam Nawawi ada 6 ghibah yang ditoleransi. Semua ghibah yang ditoleransi karena maslahatnya lebih besar daripada ghibah. Misalnya melaporkan kejahatan, ghibah. Kenapa boleh? Maslahatnya besar. Nah, kalau cuma sambil ngopi gitu, di mana maslahatnya? Nggak boleh, termasuk ghibah betul. Dalam 2 atau 3 bulan belakangan saya merasa ditimpa banyak musibah, mobil nabrak, uang jasa yang terlambat turun, padahal saya merasa sudah beribadah dalam ya baik. Apakah musibah tersebut merupakan cobaan untuk hajat saya? Iya ibu, bapak, entah siapalah yang bertanya. Ibadah Anda itu bukan harga untuk dapat dunia. Jangan salah. Ibadah Anda bukan harga untuk mendapatkan dunia. Saya ibadah biar saya nggak mengalami musibah. Saya ibadah biar saya nggak kecelakaan. Bukan. Nabi Zakaria alaihissalam nggak cuma celaka, dibantai orang. Nabi Yahya alaihissalam nggak cuma uang jasa tidak turun, dibantai orang sampai mati. Mereka itu adalah imam-imamnya ahli ibadah, tapi ternyata dibantai juga oleh orang-orang jahat. Kenapa? Karena ibadah ini bukan harga untuk mendapatkan dunia. Ibadah ini bukan harga untuk mendapatkan perlindungannya Allah. Saya khawatir ketika Anda gunakan ibadah ini untuk mendapatkan dunia, justru dunia dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda gunakan ibadah untuk mendapatkan dunia, justru dunia Anda akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang Anda lakukan itu adalah satu penyimpanan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, musibah itu termasuk harganya surga. Enggak usah terlalu suuzon juga dengan diri Anda sendiri. Kenapa utang tidak lunas, uang jasa tidak datang, berkendaraan nabrak? Jangan suuzon berlebihan terhadap diri sendiri.
Tapi pertama lihatlah bahwa semua musibah itu adalah salah satu harganya surga. Salah satu harganya cinta Allah itu adalah ujian. Nabi kita bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah udah cinta seseorang, maka Allah akan membuatnya mengalami ujian. Ujian. Ini ayat ini, hadis ini pegang baik-baik. Saya ketemu dengan seseorang, hidupnya makmur, anak-anaknya bagus, ekonominya bagus, dia seorang ustadz, nggak pernah mengalami tantangan dakwah juga. Tapi justru dia takut. Kenapa tantangan dakwah saya nggak ada? Coba sekalian yang saya hormati, kenapa dia takut? Karena Nabi kita memang udah kasih tahu satu kaidah. Apa kaidahnya? Kalau Allah udah cinta, maka Allah menguji. Kalau saya lanjutkan lagi, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht. Ketika ujian datang Anda ridho, berarti Allah pun akan ridho. Tapi kalau dengan ujian Anda benci, Anda kecewa, Allah pun akan kecewa dengan Anda. Nanti dalam pembahasan ridho akan kita temukan satu nasihat tajam dari Imam Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Anda yang masih kecewa dengan Allah karena ujiannya Allah, Anda memang tidak berhak untuk dekat dengan Allah. Sekali lagi, Anda yang kecewa dengan Allah karena ujiannya Allah, Anda bukan orang yang layak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu sebesar-besarnya ujian mereka nggak kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat ya, kalau ujian Allah datang, Anda kecewa, dan kecewa ini pun kemudian diucapkan, ujian Anda itu adalah azab. Ujian Allah datang, Anda kecewa, tapi ditahan, tidak dikeluarkan dalam keluhan-keluhan. Anda kecewa tapi ditahan. Ujian itu namanya sabar. Sabar itu kecewa tapi ditahan, itu namanya sabar. Kalau Anda kecewa, ujian datang, Anda sabar, itu berarti penghapus dosa. Kalau ujian Allah datang, Anda ridho, ujian ini berarti kenaikan derajat. Anda tahu kenaikan derajat? Dengar jamaah sekalian, saya mau nanya, nilai Anda di depan Allah berapa? Nilai Anda nilai baik atau nilai buruk? Anda sholat nilai baik, tapi kalau dosa Anda nggak ada. Kalau kebaikan Anda misalnya 5, tapi dosa Anda 10, Anda nggak ada nilai baik. Jangan salah. Anda baru sholat subuh kan? Iya. Sholat subuh ini nilai baik Anda. Sepanjang Anda nggak ada keburukan. Kalau ada keburukan, mungkin keburukan ini akan mengurangi, karena nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaan adalah, nilai Anda di depan Allah berapa? Ingat ya, ciri, saya ingin persoalannya Anda pahami baik-baik. Orang yang udah ngaji nggak akan sibuk lagi melihat dirinya dengan nilai orang, tapi dia akan sibuk melihat dirinya dengan nilainya Allah. Kalau Anda masih, kalau baju ini apa kata orang, kalau pakai mobil ini apa kata orang, kalau rumah Anda direnovasi apa kata orang. Kalau Anda masih sibuk terhadap penilaian orang untuk Anda bukan orang yang ngaji. Anda termasuk orang yang masih menyembah pandangan manusia tanpa ada sadar. Orang yang udah ngaji itu sibuknya mereka dengan penilaian Allah. Nah, pertanyaan saya sekarang, Anda tahu kejahatan Anda dan Anda tahu kebaikan Anda. Skotnya berapa nilai Anda sekarang? Apakah Anda punya nilai 20 di depan Allah? Ataukah nilai kehambaan Anda 50 di depan Allah? Ingat, ketika datang ujian Allah, kemudian Anda ridho, ini pertambahan derajat, ini pertambahan nilai bagi Anda. Nah, ini Anda paham? Ujian datang, Anda kecewa dan ditumpahkan kecewanya, ujian Anda ini azab. Ujian Anda ini azab. Nomor 2, ujian Allah datang, Anda kecewa tapi ditahan kecewanya, itu namanya sabar. Ujian Anda ini penghapus dosa.
Tapi kalau ujian datang, Anda pun ridho, tidak ada kecewa, yang ada hanya ridho, maka ujian ini meninggikan derajat Anda. Masa bodoh, saya tidak punya uang, saya punya hutang. Yang penting nilai saya naik di depan Allah. Ustaz bisa ngomong karena nggak diuji. Siapa yang nggak diuji? Cuman ada yang teriak, ada yang nahan. Ada yang teriak, ada yang nahan. Kawan saya seorang ustaz. Dia diamanahi oleh orang Madinah untuk bikin masjid dan pesantren dengan modal sekian puluh miliar. Sama orang Arab ini datang ditinjau, dijemput kawan saya dengan mobil A. Sudah. Akhirnya berlangsunglah pembangunan masjid dengan pengiriman uang berkala bla 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 bla. Pengiriman terakhir sekitar 300-an juta terlambat dan ini mengganggu proses finishing. Sementara si Arab ini mau datang, dia nggak ngirim uang. Kawan saya berinisiatif, ya saya jual saja mobil saya. Dia bayar, syukur, tidak dibayar ya sudah. Dia jual mobil. Ditutupilah proyeknya orang Arab ini dengan biaya mobil tadi. Sudah? Ternyata orang Arab itu kemudian datang untuk dia berpikir nanti datang sekalian pelunasan. Dia nggak tahu kalau dana ini dibutuhkan. Intinya dia datang. Karena si Arab ini datang, kawan saya bingung jemputnya pakai apa. Maka dipinjamlah kendaraan kawan nomor 2, mobil baru. Mobil baru, entah Fortuner atau apa, pokoknya mobil baru. Sama kawan saya dijemputlah Arab ini dengan mobil pinjaman tapi mobil baru. Naiklah Arab ini ke dalam. Arab ini berpikir dulu saya dijemput mobilnya gak begini, tiba-tiba mobilnya baru. Orang Arab berpikir, Masya Allah, sekarang mobil baru. Kawan saya bilang, iya mobil baru. Memang mobil baru kan? Cuman dia gak bilang mobil saya, mobil orang, enggak. Dia cuma bilang, iya mobil baru. Sudah? Dalam perjalanan menuju project, kawan saya ngajak makan. Udah kita makan dulu, makan. Selesai makan, mereka masuk lagi ke mobil. Udah masuk, start engine dihidupkan. Ternyata setelan AC-nya auto. Begitu dinyalain, nyala AC kencang sekali, bingunglah kawan saya. Gimana nuruninnya, nguranginnya bagaimana? Nggak ngerti kawan saya sama sekali. Si Arab ini mengatakan, jadi kamu nggak ngerti caranya? Saya nggak ngerti gimana caranya. Akhirnya Arab bilang nih, disitulah Arab itu tahu bahwa ternyata mobil ini bukan mobil dia. Ngomong-ngomong kata orang Arab, gimana keuangan pembayaran terakhir? Kata dia sih udah lunas, udah selesai. Hari ini kita tinggal peresmian. Berarti mobil yang dulu, mobil baru ini bukan mobil dia. Berarti mobil yang lama dijual untuk pelunasan. Akhirnya kata si Arab, terus terang sekarang mobilmu udah nggak ada ya? Ya kawan saya kan mungkin bohong juga. Ya udah nggak ada. Ya sudah. Sekarang sebelum kita ke project, cari toko mobil dulu. Langsung masuk ke Mitsubishi. Kata orang Arab, untuk daerah sini nggak bisa yang kecil-kecil, kamu butuh yang besar. Ambil Pajero. Langsung Pajero. Pergilah kawan saya ini ngaji pakai Pajero. Datanglah kawan-kawan yang berpikir dangkal. Ustaz suka kemewahan juga. Akhirnya beberapa jamaah nggak mau datang lagi ngaji. Kenapa? Ya karena ustaznya ngajinya tazkiyatun nufus tapi mobilnya Pajero paling mahal. Kalau dia tahu sababun nuzulnya kan dia nggak begitu. Tapi maksud saya jamaah sekalian ini ujian. Gak ada orang gak diuji oleh Allah SWT.
Amalan-amalan sebelum menikah dan sesudah menikah ada apa aja ya Ustaz? Ada amalan paling utama yang amalan hati ya, bersabar. Bersabar dengan kekurangan-kekurangan. Sabar dan terus memberikan nasihat dengan cara yang baik. Amalan khas juga bagi yang nikah baru dan yang lama, usahakan memperbanyak salat sunnah di dalam rumah. Salat wajib ke masjid, nanti ba'diyahnya di rumah. Ba'diyahnya ada di rumah. Dalilnya hadis Abu Sa'id. Kata Nabi, kalau sudah salat di masjid, lakukan ba'diyahnya di rumah, karena Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan di rumah karena salat sunnah yang dilakukan di dalam. Dalam membaca Al-Quran, bagaimana cara berhenti bacanya jika sudah selesai hendaknya, atau dalam membaca Al-Quran bagaimana atau cara berhenti bacanya jika sudah selesai hendaknya, atau harus apa? Syukur. Ya, kalau berhentinya di tengah ayat, nyambungnya harus diulang satu kata minimal. Tapi kalau berhentinya memang di tempat berhenti, tinggal dilanjutkan. Kalau mulai dari awal surat, a'udzu dan basmalah. Tapi kalau Anda mulai dari pertengahan surat, cukup a'udzu saja. Bagaimana agar kita bisa melihat buang-buang waktu yang sering tidak disadari sebagai dosa yang harus ditakuti? Bagaimana doa agar kita tidak buang waktu yang percuma tanpa ibadah kepada Allah? Ini pertanyaan memang bagus ya. Sama sekalian dalam kajian tazkiyatun nufus, satu kesalahan yang sangat serius adalah buang-buang waktu. Bukan cuma itu, ulama kita dalam hal ini Hasanul Basri mengatakan, di antara tanda hati kalau udah berkarat, ini hati kalau udah kotor banget, udah berkarat banget, apa tandanya? Muncul kecenderungan terhadap hal-hal yang sia-sia. Pelajari kecenderungan Anda. Dengan kata lain, pelajari hobi Anda. Kecenderungan Anda sangat menunjukkan hati Anda bersih atau hati Anda kotor. Kalau kecenderungan Anda adalah kecenderungan yang nggak berguna, kecenderungan yang nggak punya nilai manfaat, kecenderungan seperti ini menunjukkan hati yang kotor. Dalilnya Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau Islam seseorang udah bagus, maka dia akan meninggalkan yang nggak berguna. Hal-hal yang nggak berguna, antara lain waktu yang dibuang-buang tadi, itu nggak berguna itu. Jadi terbuangnya waktu untuk hal yang sia-sia menunjukkan Islam Anda rusak dan menunjukkan hati Anda pun kotor. Karena hati yang bersih itu nggak akan hanyut dalam hal-hal yang sia-sia. Hati yang bersih itu ndak melakukan apapun penuh dengan perhitungan manfaat. Dan yang terakhir, beberapa tahun lalu terjadi gempa. Pada saat itu ada yang sedang sholat berjamaah, sebagian kabur membatalkan, namun ada yang tetap sholat. Manakah yang betul? Yang betul keluar menyelamatkan diri. Karena safar aja aturan sholatnya berguna, apalagi ini sudah ancaman nyawa. Jadi yang betul keluar. Kasih sayang yang bagaimana terhadap koruptor kelas teri dan kelas kakap? Ya, kasih sayang kita untuk mereka dihukum. Ya, nggak ada kasih sayang madu untuk mereka, kasih sayang untuk mereka, kasih sayang jamu. Ini penyakit kecil, kasih sayangnya madu, sembuh. Tapi ini sudah tingkat korupsi begini, Anda nggak bisa disembuhkan dengan madu lagi, harus dengan jamu, tapi bukan dengan racun juga. Kalau dengan racun Anda nggak menyayangi, tapi kalau dengan jamu udah bau, pahit lagi, itu sudah. Jadi koruptor itu tidak bisa kita sayangi dengan madu, tapi dengan jamu, pahit. Di mana kita sayangi mereka? Rumah sakitnya namanya penjara. Dan nomor 2, semua kekayaannya harus diambil alih. Orangnya harus dimiskinkan. Dimiskinkan sesuai korupsinya dia. Korupsinya berapa? Anda udah lihat korupsi sekarang nggak nol miliar. Berapa kemarin? 13 triliun. 13 triliun itu korupsi yang sekarang. Nah, jadi seperti ini
cari asetnya senilai korupsinya, ambil alih. Kalau diambil aset lebih dari korupsi, tidak boleh juga. Korupsinya 500 miliar, disita aset 700 miliar, itu zalim. Itu zalim namanya. Kalau nilai korupsinya 500 miliar, ambil asetnya 500 miliar. Tapi ingat ya, orangnya di penjara, asetnya nggak diambil, Anda nggak melakukan kezaliman apa-apa. Kezaliman dia adalah ngambil harta, itu kezaliman dia. Ngambil uang itu kezaliman. Dan Anda akan adil kalau uang yang diambil ini dikembalikan. Dimiskinkan, enggak dimiskinkan. Ambil aset sesuai dengan korupsi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.